wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Kiki. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun kita belajar dari rumah, Bu Kiki harap kalian belajarnya tetap semangat. Jangan putus asa dan jangan menyerah ya. Di pertemuan kali ini kita masih membahas daur hidup hewan, di mana kemarin kita sudah membahas daur hidup katak. Nah, di pertemuan hari ini Bu Kiki akan membahas daur hidup kupu-kupu, daur hidup nyamuk, dan daur hidup lalat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita masuk ke materi teman-teman, ada sedikit kata-kata untuk memacu semangat kita pada pagi hari ini, yaitu hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Jangan sampai kamu di situ-situ saja. Jika kamu ingin pintar, jika kamu ingin bisa, kamu harus bergerak. Ya, kamu harus berjalan maju untuk mencapai kesuksesan. Jika kita awalnya tidak bisa, kita harus mencari tahu, kita harus bertanya. Jika kita sudah bertanya, kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Jadi, Kiki harap kalian semua harus bergerak dan jangan diam di tempat. Oke? Kemarin kita sudah membahas daur hidup hewan, yaitu daur hidup katak. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas daur hidup hewan, yaitu kita akan membahas daur hidup kupu-kupu, daur hidup nyamuk, dan daur hidup lalat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kita awali dengan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu, tahapan yang pertama adalah tahapan telur. Ya, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, terdapat beberapa tahapan metamorfosis yang perlu dilewati oleh kupu-kupu. Proses metamorfosis ini dimulai dari telur, ulat, kepompong. Lalu kemudian baru menjadi kupu-kupu yang indah. Tahapan yang kedua yaitu larva. Telur akhirnya menetas dan tumbuh menjadi larva. Tahapan ini sering atau bisa kita sebut dengan ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah memakan daun, karena ulat memiliki tubuh yang kecil. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman yang baru, karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin ia makan. Ya, ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Tahapan yang ketiga adalah pupa atau sering kita kenal dengan kepompong. Tahapan pupa adalah salah satu tahapan yang paling keren dalam daur hidup kupu-kupu. Begitu ulat selesai tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat yang maksimal, ulat membentuk diri menjadi pupa. Tahapan ini juga dikenal sebagai kepompong. Setelah itu kita lanjut ke tahapan yang keempat. Tahapan keempat adalah kupu-kupu dewasa. Nah, ketika ulat telah melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa, ia akan muncul menjadi kupu-kupu dewasa. Ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya tidak dapat digerakkan. Kupu-kupu membutuhkan waktu 2-3 jam untuk menyiapkan sayapnya agar dapat digunakan untuk terbang. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayapnya dan kemudian mulai terbang. Kita masuk ke daur hidup nyamuk. Di dalam daur hidup nyamuk ada 4 tahapan yang dilaluinya, yaitu pupa, telur, larva, dan nyamuk dewasa. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pupa atau telur nyamuk. Pada beberapa jenis serangga yang bertelur memiliki tempat tersendiri untuk meletakkan telur-telurnya. Nyamuk akan meletak telur-telurnya di dalam air. Oke, kita lanjut. Setelah telur nyamuk menetas, maka daur hidup nyamuk yang selanjutnya adalah menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Jadi sama, jentik nyamuk, telur nyamuk, dia hidup di dalam air. Jentik nyamuk bernapas menggunakan ujung ekornya.
Fase berikutnya yaitu pupa. Daur hidup nyamuk yang ketiga ini adalah pupa atau sering kita sebut dengan kepompong. Sama seperti jentik nyamuk, pupa juga hidup di dalam air. Fase pupa berlangsung selama 1-2 hari, tergantung suhu udaranya. Pada fase ini, pupa akan bernapas menggunakan torakis. Beda dengan jentik nyamuk yang bernapas menggunakan ujung ekornya, pupa bernapas menggunakan tanduk torakis yang ada pada gelung torakis. Setelah pupa nyamuk memiliki bentuk sayap yang sempurna, maka nyamuk akan keluar dari pupa dan bersiap-siap untuk terbang. Setelah fase pupa, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini menyebarkan beberapa penyakit, yang diantaranya ada malaria, yang kedua ada demam berdarah, yang ketiga ada chikungunya, yang keempat ada demam kuning, dan masih ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Setelah kita tahu daur hidup nyamuk, kita juga tahu penyakit apa saja yang disebabkan oleh nyamuk, kita juga harus belajar cara membasmi nyamuk. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membasmi nyamuk, yaitu dengan cara 3M. Apa saja? Menguras, menutup, dan menimbun. Kita masuk ke siklus metamorfosis lalat. Lalat adalah hewan yang merupakan salah satu jenis serangga, di mana fase pertama metamorfosis lalat adalah telur. Telur lalat pada umumnya diletakkan oleh betinanya secara kelompok dan diletakkan di tempat-tempat yang kotor seperti lingkungan sampah dan bangkai binatang. Fase yang kedua yaitu larva. Setelah telur-telurnya menetas, maka keluarlah larva atau sering kita sebut sebagai belatung. Fase yang ketiga adalah pupa. Setelah melalui tahapan akhir menjadi larva, fase selanjutnya adalah pupa. Dan yang keempat adalah fase imago atau lalat dewasa. Setelah melalui fase pupa, proses metamorfosis yang paling akhir adalah lalat atau imago. Lalat dewasa yang berhasil keluar dari kepompong akan berterbangan ke sana kemari untuk mencari makan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang daur hidup hewan, yaitu daur hidup kupu-kupu, daur hidup nyamuk, dan daur hidup lalat. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya Bu Kiki mohon maaf, dan Bu Kiki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.